yang aneh, Rasulullah memberitahu kepada beliau kapan beliau meninggal. Diberitahu oleh Rasulullah kapan meninggal. Mulai dari Tarim. Mulai dari Tarim, Yaman. Munzir, Munzir. umur kamu tinggal sekian. Saat itu majlis Rasulullah jadi majlis terbesar di Indonesia. Ratusan ribu orang yang hadir. Majlis Rasulullah. Jutaan. Majlisnya Habib Munzir ya. Insya Allah. Siapa yang nggak datang? Saya nggak datang. SBY waktu jadi presiden datang ke sana. Saya nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Sudah lama juga saya tidak mereaksi video berhubungan dengan dongeng khurafat. Nah, saya ada satu video nih teman-teman. Ini berhubungan dengan kisah hidupnya Habib Munzir, yang katanya dahulu Habib Munzir sering didatangi melalui mimpi oleh Rasulullah. Kemudian katanya Rasulullah mengabarkan tidak lama lagi wahai Munzir kamu akan meninggal dunia. Bahkan satu hari menjelang meninggalnya Habib Munzir katanya didatangi juga oleh Rasulullah. Kemudian dikabarkan oleh Rasulullah besok siang kamu akan meninggal dunia. Teman-teman, sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa kematian, hari kiamat, siksa kubur itu termasuk perkara gaib, dan yang hanya mengetahuinya hanya Allah Azza wa Jalla. Kalaupun Rasulullah mengabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat misalkan, maka murni itu melalui wahyu yang diwahyukan Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia berkata dengan hawa nafsunya, melainkan dia berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Akan tetapi wahyu itu turun semasa Rasulullah masih hidup. Nah, sekarang Rasulullah telah meninggal dunia. Bagaimana mungkin wahyu akan turun kemudian mengabarkan kepada seorang, entah itu dalam keadaan nyata maupun mimpi? Maka ini sebuah kebohongan. Semasa Rasulullah masih hidup saja, Rasulullah tidak bisa menjawab tentang perkara gaib. Karena Rasulullah pernah ditanya soal ruh, maka Rasulullah mengatakan qulir ruhu min amri rabbi. Ini diabadikan di Al-Quran. Soal urusan ruh itu berada di sisi Allah Azza wa Jalla. Rasulullah tidak bisa menjawabnya. Kemudian kisah juga dahulu pernah hilang, yaitu kalung Aisyah radhiyallahu anha. Akan tetapi Rasulullah tidak mengetahui di mana posisi kalungnya. Bahkan sampai seharian teman-teman menunggu ya Aisyah mencari kalungnya dengan seorang pembantunya. Kalau seandainya Rasulullah mengetahui perkara gaib, ya mudah bagi Rasulullah mengatakan bahwa kalungmu ada di ini, kalungmu ada di ini. Jadi Rasulullah hanya mengabarkan berupa tanda-tanda misalkan hari kiamat atau seperti siksa kubur, itu murni melalui wahyu. Dan ingat, wahyu itu turun ketika Rasulullah masih hidup. Rasulullah telah meninggal dunia, artinya wahyu telah terputus dan tidak mungkin ada hukum-hukum baru muncul melalui kenyataan, apalagi di dalam mimpi, apalagi mengaku didatangi oleh Rasulullah kemudian dikabarkan tidak lama lagi kamu akan meninggal dunia. Ini perkara gaib teman-teman ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam banyak ayat. Allah mengatakan bahwa kunci-kunci perkara gaib murni ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, jika ada yang mengatakan Rasulullah mengetahui perkara gaib, maka ketahuilah dia telah berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla, karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Baik teman-teman, coba kita simak videonya. Sering mimpi Nabi. Sering mimpi Nabi. Yang ajib, yang aneh, Rasulullah memberitahu kepada beliau kapan beliau meninggal. Diberitahu oleh Rasulullah kapan meninggal. Mulai dari Tarim. Mulai dari Tarim, Yaman. Munzir, Munzir. umur kamu tinggal sekian. Dapat setahun, datang lagi Nabi. Munzir, umur kamu tinggal sekian. Umur kamu tinggal sekian. Terus seperti itu. Terus seperti itu. Terus sama Nabi. Munzir, umur kamu tinggal sekian. Berkurang. Terus diingatkan Nabi. Sehingga pernah teman-teman kita memberi masukan kepada beliau. Ya. Saat itu majlis Rasulullah jadi majlis terbesar di Indonesia. Ratusan ribu orang yang hadir. Majlis Rasulullah. Jutaan. Majlisnya Habib Munzir ya. Insya Allah. Siapa yang nggak datang? Saya nggak datang. SBY waktu jadi presiden datang ke sana. Saya nggak. Dinasehati, dikasih masukan, karena beliau itu nggak punya aset, rumah nggak punya, rumahnya ngontrak. Ngontrak. Diberi masukan, Habib, pumpung Allah membuka rezeki. Kalau uang 1-2 M itu gampang bagi beliau.
bikin pondok, Bikin pondok, beli tanah beli tanah. untuk masa depan kamu dan anak-anakmu. Ya. Karena uangnya itu dapat dibagi, dapat dibagi, dapat dibagi. Apa jawab beliau? Umur saya ini nggak sampai 40 tahun. Umur Bib. saya tidak sampai 40 tahun. Nanti bicara umur, sampai nggak sampai ente punya aset untuk anak keturunan ente. Ya. Nggak didengarkan. Terus sampai meninggal nggak punya apa-apa, rumahnya ngontrak. Sampai pulang kurang sehari mimpi lagi Nabi, mundur besok kamu meninggal. Besok kamu meninggal. Besok kapan ya Rasulullah? Besok siang. Besok siang. Sampai mendetail seperti itu. Sampai mendetail. Malamnya kurang sehari gitu datang kepada akhina Habib Quraisy di Cirebon, dari Jakarta beliau menuju Cirebon. Malam-malam datang, berpelukan, nangis, akrab sama Habib Quraisy. Kalau ada apa Habib? Tadi malam anak mimpi Nabi lagi, katanya besok anak meninggal ba'da zuhur. Ba'da zuhur. Siang ya. Habib Quraisy ini khawatir, ini benar apa enggak? Habib, apa? Karena akrab ini. Daripada anak sendirian mati, anak minta Rasulullah inti juga ya nemenin anak itu. Hah? Maksudnya inti apa? Ya anak ngomong sama Rasulullah, Quraisy juga Bib, supaya kita sama-sama di alam barzah. Awas inti, awas inti ngomong kayak gitu. Inti kalau mati sendirian. Akhirnya ayo kita ke Tarim, minta syafaat Habib Umar dan Ahlul Zambal di sana. Boleh inti katanya besok mati, terus mau ke Tarim, mungkin dapat bonus 1-2 hari dah. Sampai Habib Quraisy ini bingung, ini bener apa guyon ini. Terus inti pulang dulu, kalau besok siang inti masih hidup kita ke Tarim. Kalau akhir pulang besok siang, sholat, habis sholat di kamarnya, anak isinya dipanggil, cepat ciumi sajadah ini. Baru saja Rasulullah sholat di sini. Masuk kamar mandi, nggak tahu jatuh atau apa, meninggal. Persis seperti yang dikatakan Nabi SAW. Umurnya nggak sampai 40 tahun. Umur tidak sampai 40. Nah, itu dia teman-teman ya. Seandainya ini benar cerita dari Habib Munzir, maka kita mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni beliau. Kalau ternyata ini murni kisah cerita dari Habib ini, maka jelas yang bersalah adalah Habib ini, tidak ada salahnya dari Habib Munzir. Ya intinya kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni kedua Habib tersebut. Nah, ketahuilah teman-teman, sekali lagi saya mengatakan bahwa yang namanya kematian, yang namanya hari kiamat, siksa kubur dan yang semisalnya itu murni perkara gaib dan yang mengetahui hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kalaupun Rasulullah dikabarkan tentang ya seperti apa siksa kubur, seperti apa tanda-tanda hari kiamat, itu murni Rasulullah dikabarkan melalui wahyu, dan itu wahyu turun ketika Rasulullah masih hidup. Kalau Rasulullah sudah meninggal dunia, itu artinya wahyu telah terputus. Lah ini katanya ngaku didatangi di dalam mimpi berulang kali. Bahkan satu hari menjelang meninggal dunia pun didatangi, kemudian dikabarkan besok siang akan meninggal dunia. Subhanallah teman-teman ya. Kita ini menabrak firman Allah Azza wa Jalla. Di banyak ayat Allah Azza wa Jalla berfirman bahwa kunci-kunci perkara gaib murni ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, jika ada orang yang mengatakan Rasulullah mengetahui perkara gaib, maka ketahuilah dia telah berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Karena Allah sendiri yang berfirman, tidak ada yang mengetahui perkara gaib ya kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan kalaupun seandainya Rasulullah pernah mengabarkan, misalkan di antara para sahabatnya ada yang akan mati seperti ini, seperti itu murni Rasulullah mengabarkan ketika Rasulullah masih hidup, karena wahyu masih turun ya. Misalkan sekarang pernah tidak kita mendengar bahwa Umar bin Khattab akan dibunuh
oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Pernah tidak ada riwayatnya dari Rasulullah. Kalaupun ada, berarti Rasulullah mengabarkan ketika Rasulullah masih hidup, dan itu pasti benar karena Rasulullah mengabarkannya melalui wahyu dari Jibril. Kemudian Utsman bin Affan yang dikepung beberapa hari oleh orang-orang Khawarij, kemudian dibunuh. Pernahkah ada riwayatnya bahwa Rasulullah mengabarkan Utsman bin Affan akan mati terbunuh? Kalaupun ada riwayatnya, maka itu murni datang dari wahyu, dan kabar tersebut datang ketika Rasulullah masih hidup. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam dari Mesir kalau tidak salah. Apakah pernah ada riwayatnya Rasulullah mengabarkan bahwa Ali bin Abi Thalib akan mati terbunuh? Sekali lagi, kalaupun ada riwayat seperti itu sahih, maka itu murni Rasulullah mengabarkannya ketika Rasulullah masih hidup, karena wahyu selama Rasulullah masih hidup akan terus turun. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kesimpulannya, kalau Rasulullah telah meninggal dunia, maka sudah tidak ada jalan lagi teman-teman untuk berkreasi dalam urusan agama ini, karena wahyu telah terputus. Rasulullah masih hidup saja ditanya soal ruh, tidak bisa menjawab. Kemudian Rasulullah mengatakan qulir ruhu min amri rabbi, dan itu diabadikan di Al-Quran. Urusan ruh itu berada di sisi Allah Azza wa Jalla, artinya hanya Allah yang mengetahui. Itu Rasulullah menjawab ketika masih hidup. Soal ruh loh ini. Bagaimana dengan soal kematian? Tentu Rasulullah lebih tidak mengetahui. Apalagi ini katanya dikabarkan melalui mimpi. Jadi seolah-olah mimpi tersebut bisa membatalkan hukum yang telah tetap, yaitu Allah mengabarkan tidak ada yang mengetahui perkara gaib. Lah ini didatangi dalam mimpi, katanya dikabarkan tidak lama lagi kamu akan meninggal dunia. Sedangkan urusan kematian itu masuk perkara gaib. Kemudian ada kisah, yaitu kalung Aisyah istri beliau pernah hilang. Kemudian diutus seorang utusan untuk mencari kalung tersebut. Itu cukup lama memakan waktu mencari kalung tersebut. Nah, seandainya Rasulullah mengetahui perkara gaib, tentu Rasulullah mengabarkan kalungmu Aisyah di sini. Rasulullah masih hidup sering ditanya beberapa pertanyaan yang tidak bisa beliau jawab, maka Rasulullah tidak menjawabnya kecuali setelah turun wahyu. Contoh seperti fitnah yang terjadi kepada istri beliau Aisyah yang dituduh berzina. Maka Rasulullah tidak bisa waktu itu menghukumi apakah ini benar atau tidak karena belum turun wahyu. Dan disebutkan dalam kisah tersebut, yaitu Aisyah radhiyallahu anha sampai menangis beberapa hari sedih karena Rasulullah tidak bisa memberikan hukum, karena seolah-olah Aisyah merasa tidak dipercaya oleh Rasulullah, padahal bukan seperti itu. Rasulullah belum bisa memberikan keputusan karena wahyu belum turun, karena ini adalah perkara gaib teman-teman. Nah, itu bayangkan hal-hal seperti itu saja, kalung Aisyah yang jatuh saja Rasulullah tidak bisa mengetahui. Kalau Rasulullah tahu, Rasulullah tinggal mengatakan kalungmu di sini, di semak belukar ini misalkan, atau di dekat pohon ini. Itu masih hidup, Rasulullah tidak mengetahui. Apalagi di dalam mimpi teman-teman. Bagaimana mungkin kita didatangi oleh Rasulullah kemudian kita diberikan hukum baru? Ini namanya hukum baru, ya, mengetahui perkara gaib. Sedangkan jelas Rasulullah masih hidup saja tidak mengetahui perkara gaib ketika ditanya soal ruh. Maka ini bisa terbantahkan teman-teman. Barakallahu fikum, kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.